Halo pemirsa, kembali di Kreasi Dapur Sehat bersama saya Chef Fania. Kali ini kita akan bikin makanan yang spesial yang tentunya anak-anak pada suka nih. Kita akan bikin burger. Nah, setelah mendengar kata burger, pasti apa yang ada pertama di pikiran kita? It's a junk food. But today, we're not going to make a junk food burger. We're going to make a healthy one dengan nasi. Bener, kita akan bikin burger nasi keju. So it's not junk food, it's a healthy food full of proteins and it's so easy to make. Sekarang kita langsung bikin aja. Biasanya kita pakai roti, kita akan sekarang pakai nasi supaya biasanya lebih kenyang. Orang Indonesia kalau makan nasi tentunya jauh lebih kenyang biasanya. Kita di sini akan siap-siapkan untuk bahannya terlebih dahulu. Kita punya di sini dibagi menjadi 2 sesi. Jadi pertama kita akan bikin sesi untuk nasinya, untuk bikin pengganti roti. Kemudian kita akan bikin sesi yang kedua, kita akan bikin daging burgernya. Nah, daging burgernya kita akan pakai dengan tempe dan saus spesial. Makanya jangan kemana-mana, nonton terus Kreasi Dapur Sehat. Kita akan mulai dengan membuat nasinya. Pertama, kita akan siapkan nasi putih. Kemudian kita punya bawang putih juga. Kemudian kita punya mentega atau juga bisa margarin. Dan kita punya keju. Ini cuma seperti ini, jadi cuma 4 bahan, oke? Kita langsung bikin aja. Mulai dengan bawang putih. Kita akan cincang bawang putihnya kecil-kecil. Dan sambil kita cincang, kita langsung nyalakan dulu apinya. Dan kita langsung panaskan margarinnya. Jadi margarinnya ini kita harus biarkan sampai leleh terlebih dahulu. Oke, baru kita akan masukkan bawang putihnya. Nah, ini kita akan cincang kecil-kecil. Oke, sambil tunggu menteganya leleh. Chop. Oke, mentega juga sudah sedikit leleh. Kita akan masukkan pertama bawang putihnya. Oke, bawang putihnya kita masukkan semuanya. Dan kita tahu ya, kalau pakai minyak, konsistensi atau juga smoke pointnya dia sangat rendah. Jadi tidak gampang untuk gosong. Tapi kalau margarin ataupun juga mentega itu berbeda. Kita masak harus cepat, jangan terlalu lama, karena takutnya nanti dia cepat gosongnya. Jadi kita sebentar aja. Kita biarkan dia berubah warna menjadi kuning, kemudian kita langsung masukkan nasinya. Nah, di sini nasinya kita langsung masukkan secukupnya. Nah, kita kira-kira ya, untuk bikin bun atau juga kita bikin rotinya itu sebanyak apa sih? Oke. Kemudian kita langsung parutkan keju di atasnya. Kejunya di sini saya pilih keju cheddar dengan parutan yang kecil ya. Jadi kalau parutannya besar, takutnya nanti dia masih ada sisa-sisa kejunya, jadi saya pakai yang kecil. Nah, nanti juga dia akan meleleh kurang lebih setengah batang kejunya ya. Jadi kita akan pakai. Tapi kalau yang lebih suka keju lebih banyak, boleh ditambahin, dia tidak akan merubah konsistensinya. Oke, cukup. Kita akan aduk semuanya terlebih dahulu. Jadi seperti bikin nasi goreng, tapi pakai keju, bawang putih, dan mentega saja. Nah, setelah tercampur semua, terakhir saya akan tambahkan kejunya lagi. Jadi keju 2 kali, setelah diaduk rata, kita tambahkan lagi. Nah, terakhir kita aduk. Dan kita matikan apinya. Oke, jangan terlalu lama menggoreng nasinya, karena kita takutnya gosong ya. Menteganya juga cepat gosong, dan kita tidak mau ada warna kecoklatan. Jadi kita maunya tetap cantik warna kuning. Jadi kita matikan api. Dan ingat, setiap kali kita memasak, kalau api itu mati tapi wajannya masih panas, itu berarti masih ada proses di sini. Jadi jangan matikan api itu pada saat sudah benar-benar gosong baru dimatikan gitu. Jadi kita biarkan dulu karena dia masih panas di sini. Jadi kita matikan api, kita masih bisa aduk-aduk terus sampai dia rata. Oke, nah setelah ini kita akan tunggu sampai sedikit dingin terlebih dahulu, sampai kita bisa membentuknya dia menjadi ban. Karena ini masih cukup panas, jadi kita biarkan sedikit sampai dia sedikit dingin, baru kita akan mengolahnya lagi. Oke. Nah, di sini kita akan siap-siap untuk bikin seksi yang kedua, yaitu isian dari burger nasi kita. Nah, saya punya di sini tempe yang sudah dikukus. Nah, ini ada tempe yang dikukus yang kita akan potong kecil-kecil, tapi untuk lebih mempermudah saya akan menghaluskan semuanya dengan blender. Kemudian kita punya bawang bombay di sini. Saya juga akan chop kecil-kecil. Kemudian di sini kita punya tepung roti. Kita punya kuning telur. Kemudian kita punya bumbu barbecue.
Dan kita punya ada garam dan juga lada. Nah, ini kita akan campurkan semua menjadi satu. Ini kita langsung buat aja untuk isian di dalamnya. Oke, kita langsung di sini potong-potong kecil-kecil tempenya. Oke, jadi tempenya udah dikukus, sudah matang terlebih dahulu. Nah, kita akan potong asal aja karena kita akan langsung nanti haluskan semua menjadi satu. Oke, kita masukkan semuanya di sini. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Nah, bawang bombaynya juga kita akan potong asal aja. Kita akan haluskan semua jadi satu. Kemudian kita punya tepung roti. Kita akan masukkan juga. Nah, tepung roti ini fungsinya untuk membuatnya juga jadi lebih menyatu. Dan di sini saya juga punya kuning telur. Oke, nah, akan membuatnya jadi juga jauh semakin rata. Kita punya bumbu barbecue. Ya, bumbu barbecue ini udah siap jadi dijual. Dan bumbu-bumbu yang lain kita punya sedikit garam dan juga merica sesuai dengan selera. Oke, nah setelah ini, setelah semuanya tercampur menjadi satu, kita langsung haluskan. Nah, ini saya akan haluskan sedikit lagi sampai semua tercampur. Kalau di rumah nggak ada blender seperti ini, nggak apa-apa, bisa pakai tangan juga pelan-pelan. Dia akan halus, sangat mudah sebenarnya halusnya karena tempenya ini sudah dikukus jadi udah empuk ya. Nah, oke, sudah cukup. Saya langsung akan bikin burger kita kali ini. Dan sekarang kalau di rumah punya cetakan yang berbentuk hati atau mungkin berbentuk biasanya gambar-gambar hati atau juga awan-awanan gitu bisa ya. Tapi kalau kali ini saya akan bikin burger yang normal aja seperti biasanya. Bikinnya bulat seperti ini. Oke, jangan khawatir. Biasanya kalau bikinnya terlalu tebal takutnya dalamnya nggak matang ya. Tapi ini sudah matang semuanya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi saya tipis-tipisin sedikit. Ini bisa disimpan, kita bulat-bulatkan seperti ini. Kita tutup dulu dengan plastic wrap atau juga aluminium foil dan kita bisa langsung hidangkan nanti di lain waktu. Oke, nah saya akan bikin satu saja terlebih dahulu. Nah, nasinya ini juga kita akan bulat-bulatkan. Kalau mau sedikit dikasih parsley untuk hijau-hijau juga boleh, atau daun bawang bisa. Nah, saya akan bikin kotak seperti ini. Nah, kita pipih-pipihkan seperti bikin nasi kepal. Nah, seperti ini. Oke, saya punya cetakan bulat di sini, bisa dibantu. Tapi kalau di rumah nggak ada cetakan yang bulat, nggak apa-apa ya, tetap bisa. Nah, ini dan kita jadi satu, dan kita akan bikin satu lagi untuk tutupan atasnya. Nah, pertama kita kepalkan dulu. Nah, seperti ini saya kasih contoh ya, walaupun nggak punya cetakan pun juga masih bisa bikin bannya tuh. Tapi kalau mau lebih cantik, boleh pakai cetakan seperti ini. Nah, kita tekan-tekan supaya dia bisa pekat satu sama lain dan nanti kalau dimakan dia tidak hancur. Nah, sudah jadi untuk bannya kita, dan sekarang kita langsung akan menggoreng sedikit tadi burger isinya. Oke. Nah, di sini saya akan nyalakan wajan dulu. Kita akan kasih minyak. Jadi saya tidak akan pakai mentega lagi karena tadi udah banyak mentega di nasi kita. Jadi saya akan pakai sedikit minyak saja. Cuma sizzling aja minyaknya. Dan kita tunggu panas, kemudian kita langsung akan goreng burger kita. Oke. Nah, gimana? Gampang kan buatnya? Nah, bagi yang suka sayuran, boleh dong di dalamnya tambah selada, tambah ketimun, atau juga ditambah telur rebus ya. Kali ini saya akan pakai telur rebus saja dengan sedikit kacang polong di sampingnya. Nah, tapi pertama kita akan goreng dulu. Di sini kita punya burgernya. Nah, kita akan tunggu sampai dia berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau di rumah ada grill barbecue juga boleh ya. Jadi supaya nanti setelah matang itu ada kayak sedikit garis-garisnya di sini supaya jauh lebih cantik ya.
Nah, sambil saya tunggu untuk burgernya matang, saya langsung akan siapkan di sini telur yang direbus. Ini saya nggak akan pakai apa-apa, saya cuma akan pakai plain aja, nggak akan tambahin saus tomat lagi. Tapi saya akan taburin sedikit lada ataupun juga merica serta garam sedikit, dan kemudian langsung kita potong telur rebusnya. Kita akan iris tipis-tipis di sini. Nah, kita akan taruh di atasnya. Nah, saya akan matikan apinya. Dan kita bisa langsung sajikan daging burger ini di atas roti keju. Oke, dan kemudian kita akan tutup dengan nasi kejunya. Tadi kita udah bikin nasi keju, sekarang kita bisa tutup saja langsung di atasnya. Kita udah bisa bikin burger nasi keju. Dan gimana dengan sampingnya di dalamnya, kalau mau dikasih kentang, tambahan sayur, atau mungkin ada yang suka dengan sambal, ya boleh dikasih sambal atau juga saus tomat. Tapi kayaknya kurang nih kalau cuma makan nggak ada minumnya. Nah, gimana kalau kita sekarang akan bikin minuman? Kita akan bikin langsung teh coklat. Tapi sambil saya beresin dulu dan saya siap-siapin, kita lihat dulu ringkasan resep dari nasi burger keju berikut ini.